Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di atas melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik dari nikmat-nikmat yang nampak, yang zahir, yang berupa materi, maupun nikmat-nikmat yang tidak nampak tapi kita merasakannya, atau bahkan nikmat yang kita tidak merasakan ya. Karena terkadang bahkan mungkin banyak ya, sesuatu yang sebetulnya itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak merasa. Kita baru merasakannya itu sebagai nikmat ketika hal itu sudah dicabut dari kita, sudah tidak kita miliki lagi ya. Ketika kita memilikinya, kita tidak merasa bahwa itu sebuah nikmat ya. Contohnya misalnya kita masing-masing punya organ tubuh ya. Ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada empedu ya, ada macam-macam. Ketika paru-paru kita berfungsi normal, jantung kita berfungsi normal, ginjal kita berfungsi normal, seakan-akan ini sesuatu yang biasa ya. Biasa, kita tidak merasakan bahwa ini sebagai nikmat ya. Biasa saja mengalir begitu. Begitu kita sakit ginjal, baru terasa ternyata ya,
Kalau orang ginjalnya sehat itu nikmat. Terasa nikmatnya ketika sudah ada batu ginjalnya. Nah itu, yang seperti itu mungkin banyak. Kalau kita bicara tentang organ-organ tubuh kita, ya, banyak. Kita diberi oleh Allah gigi yang lengkap, ya. Gigi seri, gigi depan, gigi geraham, itu tidak merasa ini sesuatu yang istimewa, kan? Kita anggap ini sesuatu ya biasa, normal lah kalau orang giginya lengkap. Baru ketika gigi kita ini berlubang satu persatu, kemudian harus dicabut, baru terasa ternyata ya, tidak punya gigi itu tidak nikmat. Mau makan sate susah, ya. Apalagi gulai, ya. Makan kelanting katanya itu kan. Ya. Keinginan untuk makan enak ada, tapi kemampuan tidak ada. Baru terasa ketika giginya itu sudah tidak ada. Maka marilah kita sering-sering para Bapak Ibu rahimakumullah merenungkan betapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu banyak, ya, banyak. Jangan sampai kita ingatnya ketika sudah dicabut, sudah sakit, ya itu tetap baik, tapi ya namanya orang sakit tetap dia harus menahan rasa sakitnya. Ketika kita kakinya sehat, ya, kita merasa itu biasa. Tapi ketika persendian di lutut ini sudah mulai nyeri, ya, mau sujud harus ditopang dengan tangan, bangun apalagi, ya, baru terasa, ternyata kalau sendi-sendinya normal itu nikmat. Ya. Nah, itulah memang manusia kadang-kadang ingatnya itu setelah yang dimilikinya itu sudah dicabut kembali atau berkurang fungsinya. Maka sering-sering merenungkan nikmat Allah ini sesuatu yang baik. Makanya dalam hadis riwayat Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi alaillah, ya, bertafakkurlah kalian tentang ala. Apa itu ala, Pak? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman itu kan berulang kali Allah ingatkan. Dan nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan, kan? Jadi ala itu artinya nikmat. Tafakkaru fi alaillah, bertafakkurlah, renungkanlah, ya, akan banyaknya nikmat-nikmat Allah itu. Semakin kita banyak merenung, itu akan semakin mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita mengakui banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan muncul kesadaran bahwa sebagai hamba yang baik, saya harus mensyukuri nikmat-nikmat ini. Nah, itu yang pertama, kita sekali lagi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya syukur kita kepada Allah, sore hari ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk berthalabul ilmi. Ini nikmat, Pak. Mahal harganya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid, la yuridu illa khairan,
yata'allamuhu, yang niatnya ingin mempelajari kebaikan. Ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah semua datang ke sini saat ini untuk itu, karena mau sholat juga belum waktunya, ya. Mau ngobrol sudah banyak kan gitu, dan nggak perlu ke masjid jauh-jauh mau ngobrol kan gitu. Jadi niatnya dari rumah ke sini ingin bertolabul ilmi, mencari kebaikan. Siapa yang datang ke masjid niatnya ingin mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ya. Kalau di banyak tempat kita dapati masjid-masjid digunakan untuk pengajian-pengajian sampai anak-anak kan, TPA itu di masjid. Jadi guru-guru TPA yang datang ke masjid niatnya ingin mengajari Iqra kepada anak-anak balita itu, ya. Kata Rasul, tidaklah orang yang datang ke masjid dengan niat untuk belajar atau mengajarkan kebaikan illa kana ajruhu, kecuali dia akan dapatkan pahala seperti menunaikan ibadah haji yang sempurna. Luar biasa. Ngajar Iqra itu sebulan gajinya berapa? Ya. Paling-paling 300 sampai 500 ribu. Katakanlah 1 juta sebulan. Ini datang sekali ke masjid untuk ngajar, Allah membalas dengan pahala sekali ibadah haji sempurna. Padahal kalau kita mau haji, satu, kita harus mengorbankan waktu 40 hari, berangkat pulang itu 40 hari. Yang kedua, kita harus menyiapkan uang ya kurang lebih ya 40 juta, ya, dengan lain-lainnya itu kan gitu. 40 hari 40 juta, belum lelahnya kita selama 40 hari itu mesti kurang tidur. Kalau ada orang yang haji lebih banyak tidurnya kan kayaknya susah juga mendapati itu, ya. Orang rela berangkat haji itu di sana itu mesti kurang tidur. Nostalgia bapak yang haji kan, mau ke masjid waktu subuh jam berapa Pak berangkatnya? Jam 2 kan. Subuhnya 5:30, ya. Berangkatnya jam 2, sekian lama, ya. Kurang tidur, ya. Itu pun belum tentu orang itu hajinya sempurna. Nah, ini tinggal datang ke masjid, duduk mengikuti majelis taklim, pulang dapat pahala haji sempurna. Ini baru salah satu keutamaan thalabul ilmi di masjid. Bukan satu-satunya, yang lain masih banyak. Andai kata tidak ada keutamanya kecuali kita mendapatkan pahala ini sudah luar biasa, Pak. Nggak perlu 40 hari, nggak perlu keluar 40 juta. Ba'da maghrib kita pulang sudah membawa pahala haji. Ini luar biasa. Maka ini satu nikmat bagi yang harus kita syukuri, karena Allah pilih kita untuk bisa hadir, yang mudah-mudahan nanti pulang di samping membawa pahala haji juga membawa ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang fikih masbuk, ya. Masih panjang, Pak. Sekarang sudah saya sampaikan di awal bahwa ya, bahasan tentang masbuk kalau kita mengacu kepada buku ini ada 120 persoalan, ya. Kalau setiap pertemuan kita membahas satu masalah saja, kita butuh 120 pertemuan. 1 bulan sekali, jadi 10 tahun, Pak. Ya kan? Setahun kan cuma 12 masalah. Ini ada 120. Berarti berapa? 10 tahun, Pak. Baru membahas masbuk, coba. Ini luar biasa luasnya ilmu Islam ini kan. Masbuk saja dikaji 10 tahun.
Tapi insya Allah kita tidak membahas semuanya Pak. Nanti khawatir 10 tahun belum tamat kita sudah masbuk di kuburan. Baik jamaah rahimakumullah, pada pertemuan lalu bahasan kita mengenai masbuk ketika sholat Jumat. Pada pertemuan hari ini juga masih membahas itu, tapi tentu dengan kasus yang lain. Sekedar mereview kembali pertemuan yang lalu, bahasan kita itu kalau seseorang yang terakhir, yang poin terakhir, datang ke masjid hari Jumat itu, khutbah sudah dikumandangkan dan dia belum mandi. Nah, mana yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia langsung ke masjid, wudhu ke masjid atau mandi dulu? Nah, itu sudah kita sampaikan tentang bahasannya. Kemudian masalah berikutnya, idza jaa wal imamu yakhtub yaumal jum'ah fahallahu an yatakallama wa huwa fi tariqihi ilal masjid. Jika seseorang datang untuk sholat Jumat, dia mendapati khatib sedang berkhutbah. Dia ini belum, karena kita bicara masbuk, dia ini baru mau ke masjid, jadi masih dalam perjalanan ke masjid. Katakanlah di jalan depan sana, di sini sudah khutbah, dia sedang berjalan. Pertanyaannya, hal lahu an yatakallam, apakah ketika dia sedang berjalan itu dia boleh berbicara? Kalau dia berdua berbicara sambil jalan, sementara di sini khatib sedang berkhutbah. Kalau orang yang sudah di masjid sudah tidak ada khilaf. Ketika khatib berkhutbah, orang yang sudah di dalam masjid tidak boleh berkata-kata. Bahkan idza qala li sahibihi ansit faqad lagha, kan gitu. Kalau orang yang di masjid ini dia berkata kepada orang yang di sampingnya, diamlah engkau, ansit dengan diamlah, sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Orang yang melakukan perbuatan sia-sia tidak ada pahala Jumatnya. Nah, itu kalau di dalam masjid. Jadi di dalam masjid, makmum atau jamaah ini tidak boleh berkata-kata dengan samping kanan atau kirinya. Bahkan ketika dia mendapati ada orang lain berkata-kata pun tidak boleh menegur. Padahal kan namanya menegur ini kan mengingatkan kemungkaran. Ini orang berkata ini mungkar, tapi saat itu tidak boleh ditegur. Ini menunjukkan betapa diam ini satu penekanan yang kuat bagi jamaah yang sudah berada di dalam masjid. Kecuali dia boleh berkata, kecuali kalau dia diajak bicara oleh khatib. Nah, jadi kalau makmum itu diajak bicara oleh khatib, maka dia boleh berkata dan perkataan makmum itu tidak sia-sia. Ini pengecualian. Jadi beda antara dia berkata dengan orang di sampingnya, dengan dia diajak bicara oleh khatib. Karena ada dasarnya. Apa dasarnya bahwa kalau seseorang itu diajak bicara oleh khatib itu dia tidak termasuk melakukan perbuatan yang sia-sia? Itu ada sahabat datang ke masjid untuk sholat Jumat, dia dapati Rasulullah sedang khutbah. Masuk masjid kemudian langsung duduk, dia tidak tahiyatul masjid, langsung duduk karena ingin mendengarkan khutbah. Ketika itu Rasul tanya dia, apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Sahabat yang baru datang lalu dudukin jawab, belum ya Rasulullah. Dia mengatakan belum ya Rasulullah. Nah,
Dia mengatakan belum ini tidak masuk kategori perbuatan yang sia-sia. Karena kalau jawaban dia mengatakan apakah belum ataukah sudah, yang penting jawaban dia itu masuk kategori perkataan yang sia-sia, berarti kan penyebabnya Rasul. Karena Rasul yang tanya. Berarti Rasul ini menjadi penyebab orang itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Rasul itu menjadi penyebab orang itu mendapatkan perbuatan yang sia-sia. Maka ini dijadikan dasar oleh para ulama. Makmum yang diajak bicara oleh khatib, dia bukan hanya boleh, memang dia harus menjawab pertanyaan khatib itu, tidak kemudian diam, karena dia pahamnya waman qala li sahibi ansit faqad lahu, karena dia takut dikatakan lahu dia diam. Nah, ini berarti dia pemahamannya belum sempurna. Jadi kalau diajak bicara oleh khatib, dia harus menjawab. Tapi kalau diajak bicara temannya, memang tidak boleh menjawab. Salam dia tidak boleh menjawab. Diam saja. Ya. Diam pun juga tidak mengatakan diam kamu, jangan. Ya. Jadi diam itu ya tidak bersuara, tidak bersuara. Nah, jadi kalau yang mengajak bicara khatib itu tidak mengapa. Nah, jadi artinya kalau orang di dalam masjid ini disepakati ketika khatib berkhutbah tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang berzikir. Ya, meskipun dia tidak bicara dengan lain-lain, tapi dia berzikir atau melanjutkan baca surat Al-Kahfi yang belum rampung misalnya, tidak boleh. Ya. Tapi waktu itu digunakan sepenuhnya untuk mendengarkan istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah. Nah, ini kasusnya orang yang masbuk tadi. Bagaimana hukumnya orang yang mau ke masjid, khatib sedang khutbah tapi dia belum di dalam masjid, masih di jalan, boleh tidak dia berkata-kata dengan temannya, ya? Apa dia juga sudah termasuk yang dilarang karena dia sudah niat untuk ke masjid, ya? Jawabannya bahwa orang yang sedang dalam perjalanan ke masjid, meskipun khatib sedang berkhutbah, dia tidak terkena larangan untuk diam. Karena larangan untuk diam itu berlaku bagi orang yang sudah berada di dalam masjid atau di shaf yang menyambung. Mungkin dia tidak di dalam masjid, tapi sudah di shaf. Karena terkadang ada masjid yang induknya sudah penuh, jamaahnya sampai ke teras, bahkan ke halaman, digelarkan karpet. Ya, kalau sudah duduk di situ, dia masuk hukumnya seperti di dalam masjid, dalam artian hukum tidak boleh berkata-kata dengan yang di sampingnya. Tapi kalau dia belum masuk dalam barisan, masih di jalan, maka dia belum terkena hukum tidak boleh berkata-kata. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Shinqiti hafizahullah. Berikutnya, ya. Man jaa yaumal jum'ah wal imamu yakhtub wal masjidu mumtali fahal fasallama an-nasi kharijal masjid fahal yusalli raq'ataini aw yajlisu liyastami al khutbah. Jadi sama nih, orang datang ke masjid, mendapati masjid sudah penuh hari Jumat. Ini contoh kasusnya yang paling gampang ya di Masjidil Haram. Ya. Kalau kita berangkat dari hotel jam 11, besar kemungkinan kita sholatnya di halaman. Ya. Kalau sudah setengah 12 sudah di jalan di depan hotel. Ya, udah nggak ketemu lagi halaman. Jadi kalau mau sholat di dalam berangkatnya jam
9 jam 10 ada baru ketemu dalam masjid. Itu pun juga tidak di pelataran Ka'bahnya, sudah di ruangan-ruangan, bahkan mungkin kadang-kadang sudah di basementnya. Ya. Nah, jadi ketika datang ke masjid, masjid induk sudah penuh, orang-orang sudah duduk menunggu khutbah itu di halaman-halamannya, bahkan sampai di jalan. Nah, orang yang datang terlambat ini, ya, kalau dia masuk, kalau masjidnya masih kosong, sedang khutbah, kan tetap dianjurkan untuk tahiyatul masjid, karena tadi Rasul mengingatkan ada sahabat yang masuk tidak tahiyat, diingatkan supaya tahiyat. Nah, artinya kalau masjid masih memenuhi tempat untuk sholat, meskipun khatib sedang khutbah, maka tahiyatul masjid tetap dianjurkan. Nah, persoalannya ini masjid sudah penuh, shopnya sudah sampai halaman. Apakah orang yang datang menyambung shop tadi perlu tahiyatul masjid juga atau tidak? Ya, beliau sama Syekh Muhammad Mukhtar Singkiti rahimahullah, beliau mengatakan kalau masjid induknya masih bisa dimasuki, maka dia dianjurkan sholat tahiyatul masjid, seperti kasusnya sahabat tadi. Tapi kalau posisinya dia sudah di halaman, maka dia langsung duduk, tidak tahiyatul masjid. Ya. Karena perintah tahiyatul masjid itu idza dakhala ahadukumul masjid. Dakhala berarti dia harus masuk masjid. Nah, ini dia tidak masuk, dia nggak kebagian tempat, adanya di halaman, dia belum masuk. Karena belum masuk masjid, tidak ada tahiyatul masjid, meskipun shofnya menyambung. Ya. Tetap saja itu bukan dihukumi masjid, meskipun dihukumi sholat berjamaah, tapi halaman itu tetap tidak dihukumi masjid. Karena apa? Di halaman itu kalau tidak digunakan untuk sholat, wanita-wanita haid, nifas boleh duduk-duduk di situ, karena memang halaman. Ya. Tapi kalau masjid kan tidak boleh. Ya. Jadi meskipun shaf itu menyambung, tapi statusnya dia tetap bukan masjid, tetap halaman, maka tidak ada tahiyatul halaman. Ya. Karena adanya kan tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid. Jika salah seorang diantarakan masuk ke masjid, ini dia nggak masuk karena memang sudah penuh. Ya. Maka jika diantara kita mengalami keadaan seperti itu, dimanapun masjid tempat kita sholat Jumat, ya, maka kita langsung duduk mendengarkan khutbah, tidak perlu untuk sholat tahiyatul masjid. Itu yang contoh kasus yang kedua. Nah, sekarang yang kasus yang lain, ya. Man sabaqahul imamu bis salami alal ma'mumin yaumal jum'ah wa bada al muazzin yuazzin fahal yujibul muazzin thumma yusalli rak'atain au yabda'u bis salati liyastami al khutbah. Jadi jika masuk ke, ini sekarang masuk masjid, ya. Jika seseorang itu masuk masjid pada waktu sholat Jumat, ya. Nanti kalau di luar sholat Jumat hukumnya atau jawabannya beda lagi. Ini kita khusus sholat Jumat. Jadi masuk masjid, muazin sedang azan, ya. Dan khatib sudah salam, karena kan kalau di masjid itu azannya satu kali, ya, otomatis kan sebelum azan itu khatib sudah naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk muazin mengumandangkan azan, ya.
Kalau azannya 2 kali, khatib ini kan pada menjelang azan kedua dia naik mimbarnya. Nah, ini azan di mana khatib sudah naik mimbar. Jadi apakah azan cuma sekali atau azan 2 kali? Dan ini tentu azan yang kedua. Azan yang kedua hari Jumat kalau masjid yang azannya 2 kali, ini azan kedua di mana khatib sudah duduk di mimbar. Nah, seseorang masuk. Nah, pertanyaannya, apakah dia tetap berdiri mendengarkan azan lalu menjawab azan? Ya, karena kan ada perintah, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin, ya. Jadi idza sami'tumul azan, kalau engkau mendengarkan azan atau nida, ya, panggilan suara azan, maka ucapkanlah olehmu sebagaimana yang diucapkan oleh si muadzin. Ini kan dalil kita dianjurkan menjawab azan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kecuali kalau sudah hayya 'alas shalah, ya, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selesai, nanti kita membaca doa setelah azan. Ini normalnya seperti itu. Normalnya kalau kita mendengar azan itu kita diperintahkan untuk mengikuti ucapan muazin. Jadi kalau sholat azan duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya seperti itu. Kalau sedang azan, kita masuk ke masjid, kita tetap berdiri menjawab muazin dulu, selesai nanti kita membaca sholawat, lalu membaca doa setelah azan, baru sholat tahiyatul masjid kah atau qobliyah kah. Nah, ini sekarang hari Jumat. Apakah kita melakukannya seperti di waktu-waktu yang lain duhur asar tadi itu, artinya kita berhenti jawab azan dulu, atau pertanyaannya, atau yabda'u bis sholah, langsung sholat tanpa mendengarkan azan dan menjawabnya, ya. Liyastamil khutbah, agar dia bisa mendengarkan khutbah secara sempurna. Nah, dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, ketika seseorang masuk masjid di waktu Jumat saat muazin mengumandangkan azan dan waktu itu khatib sudah di atas mimbar, hendaknya dia langsung mengerjakan sholat 2 rakaat, tidak menunggu selesainya azan. Sekali lagi, ini hari Jumat, bukan duhur, ya. Kalau duhur nunggu, ya. Ini Jumat, ya. Jadi dia lebih utama untuk langsung sholat tahiyatul masjid tanpa mendengarkan azan. Untuk apa? Liyastami'il khutbah, agar dia bisa mendengarkan khutbah lebih sempurna. Karena kalau mendengarkan azan sampai selesai kemudian menjawab baru sholat, mesti kita ketinggalan mendengarkan khutbah, ya. Sementara mendengarkan khutbah itu lebih ditekankan, hukumnya lebih kuat, ya, wajib, ketimbang melaksanakan tahiyatul masjid, ya. Jadi jika berbenturan 2 amalan, maka dahulukan amalan yang hukumnya lebih kuat, ya, lebih kuat, ya, mendengarkan khutbah wajib, salat tahiyatul masjid sunnah, maka tinggalkan yang sunnah, dahulukan yang wajib, ya. Meskipun ada pendapat yang tetap tahiyatul masjid ada, tapi ini pandangan beliau Syekh Utsaimin yang lebih kuat, ya, adalah mendahulukan yang lebih wajib, yaitu bisa mendengarkan khutbah dengan sempurna, maka tidak perlu mendengarkan azan saat itu, ya. Tapi nanti kalau sudah duhur, nah itu kembali kepada asal, karena tidak dikejar-kejar mendengarkan khutbah, ya. Tidak ada kepentingannya kita menyegerakan sholat, menabrak azan duhur di waktu duhur, ya.
Tapi kalau Jumat itu akan mendengarkan khutbah masalahnya. Maka dari situ lebih utama kalau ya tidak mendengarkan azan tapi langsung salat tahiyatul masjid, itu pun diringankan. Ya. Tidak bacaannya panjang-panjang. Jangan rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Keduanya hal ataka kayak sholat Jumatnya. Nggak bisa. Disederhanakan, diringankan ya. Baca kulhu, ya, baca qul a'udzu birabbil falaq atau inna a'tainakal kautsar dengan baca apa wal asri. Pokoknya baca surat-surat pendek. Bahkan mungkin kalau perlu tidak perlu membaca surat ya, supaya lebih simpel ya. Karena baca surat itu juga sunnah kan ya. Andai kata itu tidak dilakukan supaya bisa mendengarkan khutbah lebih sempurna, maka tidak mengapa gitu ya. Intinya bahwa fal yukhafif, hendaknya sholatnya diringankan. Ini ketika seseorang mendapati ya, imam sedang berkhutbah ya, atau azan sedang dikumandangkan di waktu hari Jumat, maka dia tidak perlu mendengarkan azan tapi langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya. Ya, jadi tapi kalau azan 2 kali dan dia masuk pada azan yang pertama, nah itu tetap dia menunggu selesai karena setelah azan pertama kan belum khutbah ya. Jadi maka kalau misalnya masuk kepada azan yang pertama, maka tunggu ya, sambil berdiri ya, jawablah azan, baca sholawat, baca doa setelah azan, baru sholatlah 2 rakaat. Nah baru kemudian nanti kan ada azan lagi. Jadi itu tidak masalah menunggu sampai azan selesai karena memang tidak dikejar-kejar mendengarkan khutbah. Tapi kalau sudah azan yang kedua atau azan yang hanya sekali, yang khatib sudah ada di atas mimbar, maka tidak perlu menunggu sampai azan selesai ya, tetapi langsung sholat tahiyatul masjid ya. Nanti di waktu-waktu yang lain ya, kita ketemu azan ya, kita kembali kepada normalnya mendengarkan azan dan membaca doa setelah azan. Karena doa setelah azan ini amalan yang ringan tapi pahalanya besar ya. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Kata Rasul dalam hadis Muslim, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang setelah mendengarkan azan dikumandangkan dia membaca doa ini ya, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya tadi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ia berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Ini jaminan dari Nabi ya. Jadi salah satu amalan yang kalau kita lazimi itu menjadikan kita akan mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi SAW adalah membaca doa ini setelah azannya. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Saya yakin sudah hafal semua ya. Ini dibaca satu hari kita ketemu 5 kali azan, berarti ya 5 kali kita membaca doa ini. Di samping sebelumnya dianjurkan baca sholawat dulu. Jadi setelah Allahumma la ilaha illallah itu baca sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, minimal sampai situ, syukur-syukur sampai innaka hamidum majid, baru Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Baik, nah itu kasus yang ketiga ya. Yang berikutnya ya, masalah man lam yajid ma'an lil wudu illa bisyira'i ba'da nida'il jum'ah as-sani fahal yajuzu lahu syira'. Jadi orang yang tidak mendapati air untuk wudu ya, lagi-lagi
ini kita bahasnya orang yang masbuk. Masbuk sih, tapi masbuknya ini belum ketinggalan sampai sholat, tapi ketinggalan mendengarkan khutbah. Nah, jadi khatib sudah mendahului berkhutbah. Ya. Jadi pada hari Jumat itu, ketika azan Jumat dikumandangkan, maka saat itu jual beli diharamkan. Ya. Haram jual beli. Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jika sudah diseru, sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat untuk sholat Jumat, maka fas'au, segeralah ila dzikrillah, untuk mendengarkan khutbah. Ya. Jadi tafsiran ila dzikrillah di situ ila istima'il khutbah, segeralah dengarkan khutbah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya. Maka kalau kita baca bab dalam fikih itu, bab macam-macam jual beli yang dilarang, itu salah satunya adalah jual beli pada hari Jumat setelah azan Jumat. Itu dilarang hukumnya. Ya. Nah, ini apa hubungannya jual beli dengan apa yang kita bahas? Ini hubungannya begini. Orang yang datang terlambat, ya, sudah azan duluan datang, kemudian tidak menemukan air, mau wudu tidak ada air, mungkin masjidnya airnya lagi nggak ada, ya, kering, pokoknya nggak ketemu air. Ada air tapi air itu dijual. Nah, itu masalahnya. Dijual saat khutbah sudah dikumandangkan. Ini kan jual beli. Kalau kita beli gula, beli roti, itu haram, tidak boleh. Nah, ini mau wudu nggak ada air, ada tapi air itu dijual. Ini boleh tidak kita beli air untuk wudu di situ? Kalau beli makanan tadi jelas tidak boleh. Ini kalau beli air yang kepentingannya untuk wudu, ini boleh atau tidak? Hal yajuzu lahu syira', ya, apakah dia boleh untuk membeli air itu? Yang berarti kalau membeli kan dia masuk ke ranah jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, ya. Nah, dalam hal ini dikatakan al-bai'u wasyira'i ba'da nida'il jum'ah asani muharram. Jadi asalnya bahwa jual beli setelah azan kedua di hari Jumat itu diharamkan. Tetapi ya, dalam kasus ini ketika dia tidak mendapati air kecuali harus membeli, maka dia diperbolehkan membeli karena darurat. Jadi bukan kemudian karena hukum jual beli haram berarti tayamum. Air itu ada, gitu ya. Tayamum tidak. Jadi tidak boleh tayamum, dia tetap diperbolehkan membeli, dan ini sifatnya darurat karena terkait dengan kebutuhan untuk sholat. Ya. Kebutuhan untuk wudu tadi itu. Karena la salata miftahu sholati tuhur, kan, kunci sahnya sholat itu adalah bersuci. Nah, dia tidak bisa bersuci karena tidak ada air. Ada air tapi harus beli. Mau beli ini waktu yang dilarang karena sudah azan dikumandangkan. Maka ketika ini sifatnya darurat, maka sebatas membeli air untuk wudu boleh, tapi tidak untuk minum. Ya. Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Hal yang darurat itu dia dilakukan
sekedarnya. Jadi bukan berlebih-lebihan. Ya. Sama dengan orang kalau bepergian ke hutan tidak ketemu makanan kecuali babi. Ya. Mau berburu, gak ada hewan, yang ada bolak-balik babi yang lewat. Ya. Sudah hari kedua tidak makan. Ini kalau hari ini tidak makan bisa jadi meninggal, gitu kan. Maka dalam hal ini syariat membolehkan, boleh dia itu memburu babi itu kemudian memakan dagingnya, tetapi satu, tidak boleh sampai kenyang. Ya. Jadi makannya itu hanya sekedar mengganjal perutnya, menghilangkan rasa lapar, tidak boleh sampai kenyang, apalagi sendawa, ya. Kenyang. Itu sudah tidak boleh, itu sudah berlebihan. Apalagi sampai dibungkus dibawa untuk makan berikutnya, lebih lagi tidak boleh. Ya. Wah, dan khawatir nanti nggak ketemu lagi, ini dibawalah yang sudah dibakar ini, tidak boleh. Ya. Jangankan membawa, makan saja tidak boleh sampai kenyang. Jadi hanya sebatas ya menghilangkan rasa lapar. Ya, tidak boleh. Jangankan makan yang haram, ya, kita makan yang halal saja, ya, ya, idealnya itu tidak sampai kenyang, ya, idealnya. Ya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu. Ya. Cukuplah seseorang itu makan beberapa suapan makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Ya. Kalaupun beberapa suap itu masih kurang, kata Rasul, fasulusun li to'ami, bagilah lambungmu sepertiga itu untuk makanan, sulusun li syarabi, sepertiga untuk minuman, sulusun li nafasihi, sepertiga untuk napas. Ya. Jadi jangan untuk makan semua, ya. Bagi tiga, kira-kira alokasi makanan sepertiga, minuman sepertiga, nafas sepertiga, ya. Tidak boleh terlalu kenyang. Ini makanan yang halal saja dibatasi, apalagi yang haram, gitu. Jadi makanya ad-daruratu, ini kaidah ushul fikih, sesuatu yang darurat itu dilakukan sekedarnya, ya. Maka asalnya jual beli di hari Jumat tidak boleh. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan air kecuali hanya membeli, kecuali harus membeli, maka membeli air setelah azan Jumat diperbolehkan. Tapi jangan ditambah air, tambah sepotong roti, tambah minuman, nggak boleh. Jadi khusus air untuk wudhu saja. Ya, gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau wanita, ya, wanita di hari Jumat setelah azan itu apakah juga termasuk jual belinya itu diharamkan? Kalau orang-orang yang tidak terkena kewajiban Jumat tidak terkena hukum dilarang. Jadi hukum ini berlaku bagi orang-orang yang memang diwajibkan oleh Allah untuk sholat Jumat, sehingga mereka tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia. Tapi orang-orang yang memang gugur kewajiban Jumatnya, seperti musafir boleh, Pak, makan di waktu orang-orang sedang sholat Jumat, karena memang musafir tidak wajib Jumat. Nah kalau makan di restoran kan harus bayar, nggak mungkin gratis. Jadi kalau orang-orang yang memang tidak wajib Jumat tidak terkena larangan jual beli hari Jumat. Tapi memang orang-orang yang diwajibkan Jumat maka dia dilarang menjual, dilarang membeli. Jadi bukan hanya tidak boleh beli, menjualnya pun tidak boleh. Enggak boleh laki-laki itu di hari Jumat sedang khutbah dia kemudian jualan. Itu tidak boleh. Makanya warung itu kalau hari Jumat itu mestinya tutup, ya. Kalaupun tidak, ya yang jaga perempuan.
Dengan perempuan mungkin ada musafir yang mau beli, nah silakan gitu. Tapi kalau mukimin beli, kalau dia tahu dia berdosa, karena itu waktu yang dilarang bagi dia untuk membeli antara azan sampai sholat Jumat itu ditegakkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin paparan materi yang kita sampaikan pada kajian kita sore hari ini. Masih ada waktu, katanya diminta tanya jawabnya yang panjang katanya. Ya ini waktu kita panjang, setengah jam lagi ya. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya yang kurang jelas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi secara umum bahwa ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW itu disebut, kita dianjurkan untuk bersolawat. Bahkan Rasul mengatakan bakhilun, ya. Bakhil. Man dzukirtu indahu, jika namaku disebut di sisinya, walam yusalli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku ya. Itu dianggap orang yang bakhil, kata Rasul ya. Jadi memang adabnya atau etikanya, kita ketika disebut Rasulullah kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ketika khotib menyebut itu saat khutbah Jumat? Ya, apakah kita bersolawat kepada Nabi juga atau tidak? Bersolawat tetapi tidak dijaharkan. Ya, jadi bersolawat tapi tidak dijaharkan. Ya, jadi disirkan solawatnya. Jadi kita bersolawat tapi tidak dikeraskan. Ya, jadi tetap ya. Setiap kali kita mendengarkan lafaz Rasul SAW itu disebutkan, baik ketika khutbah, apalagi di luar khutbah, ya kita dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak bersalawat kepada beliau, ini juga salah satu poin dia yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Di samping tadi membaca doa setelah azan, juga beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling aku perhatikan nanti pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku ya. Wallahu alam. Ya. Ibu-ibu ya, ini setelah ini Bu, setelah ini Bu. Sudah. Yang saya tanyakan, sampai di manakah batasnya makhluk ini bisa diterima salatnya? Contoh, dia datang ke Jumatan, kiranya orang sudah iqamah, apakah salatnya diterima? Ya. Jadi perbatasan salat orang pergi salat Jumat diterima atau tidaknya, apakah? Kenapa dikatakan hati itu adalah salah satu khutbah, itu adalah satu bagian dari salat Jumat, sedangkan dia tidak mendapatkan tertib khutbah, dia datang orang sudah tamat, apakah dia langsung ikut salat aja diterima dan sah? Iya, baik. Iya. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah sampaikan
orang-orang yang masbuk ketika sholat Jumat ya. Bagaimana teknis sholatnya ya. Nah, tapi ini pertanyaannya, kapan ya masbuk itu diterima sholat Jumatnya? Jadi secara umum bahwa makmum itu dikategorikan dia mendapatkan sholat berjamaah dengan imam selama dia bisa mendapati 1 rakaat bersama imam ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan sholat jamaah. Sholat itu bersama imam. Makanya kalau makmum ini masbuknya 1 rakaat ya, masuk ke rakaat kedua dia baru datang, otomatis kan dia harus menambah karena masbuk ya. Jadi kalau masih ketemu 1 rakaat, nambahnya cukup 1 rakaat. Jadi dia masih ketemu Jumat dengan imam. Tapi kalau dia masuk ke masjid, imam sudah 2 rakaat, sudah di rakaat yang kedua sudah sami Allahu liman hamidah, apalagi sudah sujud, apalagi sudah tasyahud akhir, dia tetap masuk ya, bermakmum dengan imam dan jamaah yang lain, tetapi dia harus menyempurnakan dengan sholat duhur ya. Sholat duhur 4 rakaat, tidak 2 rakaat ya. Tapi ya tetap dia dapat pahala ya, dapat pahala karena dia masih mendapatkan imam gitu ya. Hanya tentunya jangankan masbuk di tasyahud akhir, dalam sholat berjamaah ya, Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang depan, seburuk-buruknya itu yang paling belakang ya. Jadi andai kata tidak ada yang masbuk, tapi orang itu sholatnya di shaf yang paling belakang, bagi laki-laki itu dikategorikan itu seburuk-buruk shaf, kata Rasul kan. Padahal dia tidak masbuk ini, ketemu, artinya ikut takbiratul ihram bersama imam, tapi memang posisinya dia di belakang, itu seburuk-buruk shaf. Tapi dia tetap mendapatkan pahala, tapi tidak sebesar keutamaan orang yang di shaf pertama ya. Maka begitu pula dia tetap dapat pahala sholat berjamaah dengan imam meskipun hanya ketemu tasyahud akhir, tetapi nilainya tentu tidak sebanyak orang yang sholat di shaf yang pertama. Apalagi Jumat kan, orang yang bersegera itu dapat pahala korban dengan seekor unta kan gitu. Itu menyegerakan datang saja ya. Dia tidak melakukan ibadah apapun ya. Dia nggak sholat, nggak baca Quran, yang penting datangnya duluan saja, itu dapat pahala ibadah menyembelih seekor unta. Coba, itu saking dianjurkan untuk bersegera ke masjid di hari Jumat ya gitu ya. Ya, maka sebetulnya kalau sampai ada orang di hari Jumat sampai masbuk ya, ini kayaknya kebangetan ya. Mengapa kebangetan? Karena sebelum suatu sudah ada khutbah dulu, paling tidak 20 menit sebelum khutbah itu ada azan dulu ya. Apalagi azannya ada yang 2 kali, kok masih terlambat. Berarti ini kan urusan dunia ini kan kebangetan. Artinya dia ini pikiran dunia itu luar biasa, sampai-sampai yang seminggu sekali itu masih masbuk, kecuali kalau masbuknya ada uzur, misalnya sakit perut, nah itu kan uzur lah gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan normal dia sengaja pulang ke rumahnya ngepasin waktu sehingga masbuk, nah ini kita perlu introspeksi. Kalau kita pernah seperti itu, mudah-mudahan yang berikutnya kita tidak lagi ya. Karena apa? Rasul itu sampai ya memberikan motivasi supaya
umatnya itu bersegera ke masjid itu sampai itu tadi, yang duluan datang dapat pahala korban seekor unta, harganya 30-40 juta lah kalau dirupiahkan kan gitu ya. Tinggalkanlah daganganmu, kamu dapat pahala 40 juta nih kalau cepat-cepat ke masjid. Toh kalau tetap dagang juga untungnya paling berapa ratus ribu sih, nggak sampai jutaan kan gitu. Itu kalau kita hitung-hitungan keuntungan kan sebenarnya kan gitu. Sampai seperti itu Rasul memotivasi umatnya itu supaya bukan hanya sekedar tidak terlambat jadi masuk, tapi bagaimana supaya cepat-cepat ya, untuk ke masjid di hari Jumat. Maka sampai para ulama itu sebagiannya mengatakan bahwa bersegera datang ke masjid hari Jumat itu ukurannya itu apa? Di awal waktu duha. Coba, artinya sudah ke masjid itu jam 7 pagi Pak, itu sudah ke masjid ya. Kita kadang-kadang jam setengah 12 masih kosong masjid, yang ada suara murotalnya sudah di setel tapi jamaahnya belum ada ya, gitu. Ini luar biasa gitu. Itu dahulu itu mereka seperti itu, sampai ada yang jam 7 pagi itu sudah ke masjid untuk Jumat. Jadi betul-betul di-free-kan hari itu dari dunia ya, dibebaskan, libur dunianya, fokus untuk ibadah. Ya kita kalaupun tidak jam 7 pagi ya paling tidak jam setengah 12 itu sudah pada ke masjid lah. Itu sudah luar biasa di ukuran kita sekarang ini kan gitu ya. Jangan azan kedua baru pada datang. Kadang-kadang juga ada masjid itu yang khotib sudah khutbah baru pada datang. Ada lagi masjid yang Ustadz, mohon maaf Ustadz, di sini azannya diundur 15 menit menyesuaikan datangnya jamaah. Betul, saya pernah khutbah di sebuah masjid seperti itu, diundur karena jamaahnya sering terlambat. Ya tuh seumur-umur dunia ini akan seperti itu terus kalau tidak ditarbiyah jamaahnya kan gitu ya. Mestinya kan orangnya ini yang menyesuaikan waktu sholat, bukan jam sholatnya itu diundur menyesuaikan datangnya orang. Jadi ini kan kebalik-balik ini kan gitu ya. Tapi itu nyata, saya pernah mengalami waktu mau khutbah itu diundur Ustaz gitu. Ya kita nggak bisa maksa. Akhirnya ya khutbahnya motivasi supaya itu kan supaya kita ya meluangkan waktulah sepekan sekali, jangan sampai kemudian masih menunda-nunda pelaksanaan sholat Jumat gitu ya. Wallahu a'lam. Ya silakan Ibu, mana tadi mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai menjawab azan, mengikuti azan, kemudian menjawab azan. Karena pernah saya lakukan itu karena ingin berjamaah sholat subuh di masjid, maka saya melakukan sholat qobliyah subuh itu ketika azan baru dimulai. Jadi saya tidak sempat lagi sampai selesai azan. Jadi sudah mulai azan saya langsung melaksanakan qobliyah subuh karena takut nanti telah berjamaahnya di masjid. Apakah yang saya lakukan itu memang sudah masuk qobliyah subuh atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah yang dilakukan itu sudah masuk waktu untuk melaksanakan qobliyah subuh, ya sudah. Kalau masuk waktunya tentu sudah, karena qobliyah subuh itu prinsipnya sudah boleh dilakukan selama waktu subuh itu sudah tiba, terdengar atau tidak terdengar azan ya. Jadi intinya bahwa qobliyah sama ini, qobliyah subuh, qobliyah duhur ya, itu boleh dikerjakan ya. Yang penting waktu duhur sudah masuk
terdengar atau tidak terdengar azan itu tidak jadi patokan ya. Hanya etikanya, kalau kita mendengar azan hendaknya kita jawab azan itu, jawab sampai selesai baru kita sholat qobliyah. Kalau itu saya lakukan, saya terlambat subuhnya, berarti ketika azan itu berangkatlah ke masjid, jawablah sambil jalan ya, ke masjid, sehingga nanti setelah selesai azan kita sholat qobliyah subuhnya di masjid tidak akan terlambat tadi kan. Jadi kalau misalnya jarak antara azan dengan iqomah itu tidak terlalu lama. Ada masjid yang lama ya, ada yang 10 menit azan dan iqomah. Kalau 10 menit itu kan bisa qobliyah dulu di rumah, setelah azan jawab azan qobliyah dulu, ke masjid kadang-kadang masih belum iqomah gitu. Tapi kalau masjid yang antara azan dan iqomahnya hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, otomatis dia kalau sholat qobliyahnya di rumah terlambat. Jadi makanya tinggal menyesuaikan saja masjid yang akan kita datangi itu jarak antara azan iqomah itu berapa lama. Kalau jaraknya tidak lama, artinya kalau kita sholat di rumah kita akan terlambat, maka ya berangkatlah ke masjid ketika azan dikumandangkan, atau bahkan kalau memungkinkan lebih baik lagi itu sebelum azan. Jadi azan itu sudah di masjid, begitu azan selesai kita sudah baca menjawab azan, baca doa setelah azan, kita bisa sholat qobliyah atau bisa sholat tahiyatul masjid dulu baru kemudian qobliyahnya gitu. Jadi secara hukum ya boleh, tetapi kita meninggalkan yang lebih utama. Maka tinggal pandai-pandailah menghitung ya antara waktu azan dan iqomah itu memungkinkan tidak ya kita untuk tidak terlambat sholat subuhnya. Karena yang lebih utama tentunya adalah sholat subuh itu bisa dikerjakan berjamaah tidak terlambat ya. Jadi kalau dengan sholat qobliyah subuhnya terlambat, qobliyahnya ini dikalahkan ya. Meskipun qobliyah itu khairun minad dunya wa ma fiha, dikalahkan ya. Jadi dahulukan yang wajib. Perkara nanti tidak sempat qobliyah bisa diqodho waktu qobliyah itu setelah sholat subuh atau di waktu duha. Kan boleh mengqodho sholat qobliyah yang tidak sempat tadi karena waktunya tidak mencukupi, maka qodholah setelah sholat subuh atau qodholah nanti di waktu duha sholat 2 rakaat, niatnya qodho qobliyah subuh. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi dalil bolehnya orang yang tidak sempat qobliyah untuk sholat setelah subuh dengan niat qobliyah atau di waktu duha. Karena la sholata ma'al maktubah, idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Jika iqomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Artinya sholat sunnah itu tidak boleh lagi ya. Kecuali kalau tinggal menyempurnakan. Nah, jadi maka nanti ini bahasan masbuk juga kan gitu. Jadi kalau orang sedang sholat qobliyah baru mulai tahu-tahu iqomah, bagaimana? Batalkan qobliyahnya. Jadi, tapi kalau dia sudah rakaat kedua sudah sami Allahu liman hamidah, mau sujud iqomah, teruskan qobliyahnya ya. Jadi tinggal lihat kondisi, kalau baru mulai batalkan, kalau sudah mau selesai teruskan ya. Kalau sudah qomat jangan memulai ya. Jangan, karena juga ini betul ini terjadi. Ada seorang jamaah, dia tahu di masjid ini kalau hari Jumat baca surat as-sajadah panjang ya.
dia terlambat masuk ke masjid untuk qobliyah, maka begitu imam sholat, dia sholat dulu di pojokan sholat sunnah 2 rakaat tadi, karena dia tahu nggak akan terlambat karena bacanya panjang, sajadah kan panjang itu ya. Meskipun begitu tidak boleh, kan Rasul sudah mengatakan kalau sudah iqomah tidak ada sholat kecuali yang fardu. Panjang atau pendek bacaan imam itu bukan jadi pembenaran orang itu boleh sholat sunnah. Jadi bagaimana solusinya? Sholat fardulah dengan imam, qodoklah yang tidak sempat tadi setelah sholat. Atau kalau dikhawatirkan akan timbul konflik fitnah di kalangan jamaah, kok ada ba'diyah subuh, wah nanti aliran mana lagi nih kan, misalnya begitu, qodoknya di rumah Pak. Begitu selesai sholat subuh, zikir pulang, qodok di rumah 2 rakaat, atau nanti qodoknya di waktu duha. Nah, itu nggak ada khilaf lagi akan kebolehannya ya. Wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau sholat rawatib yang mengiringi sholat Jumat, misalnya ba'diyah Jumat, itu niatnya kalau dilapaskan usolli Jumatan, usolli Jumat diba'diyahkan atau usolli Zuhri ba'diyahkan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, rawatib sebelum Jumat itu ada tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik. Jadi kalau hari Jumat ya tentu kita niatnya bukan ba'diyah duhur, tapi ba'diyah Jumat sesuai dengan sholatnya. Jadi kita niatnya ya sholat. Kalau yang melafadzkan niat, jadi niatnya ya ba'diyah Jumat, bukan ba'diyah duhur. Nah, gitu ya. Kalau yang tidak melafadzkan ya sudah otomatis kan gitu. Dia sholatnya ba'diyah Jumat. Nah, kemudian bilangan rokaatnya ini ba'diyah Jumat ini ada tiga cara pelaksanaan. Yang pertama 2 rakaat di masjid ya. Yang kedua 4 rakaat ya. Jadi yang pertama cuma 2 rakaat saja seperti ba'diyah duhur misalnya. Yang kedua 4 rakaat ba'diyahnya ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Yang ketiga 2 rakaat tapi di rumah ya. 2 rakaat tapi di rumah. Nah, dari ketiga ini yang paling baik itu 2. 1 4 rakaat di masjid atau 2 rakaat di rumah. Ini sama-sama baiknya, sama-sama utamanya. Tapi kalau tidak 2 rakaat di masjid ya boleh. Itu standar minimalnya. Tapi kalau mau lebih utama pilihannya 2. Enggak mau sholat di masjid, dia silakan di rumah 2 rakaat, atau dia tidak mau di rumah di masjid tapi 4 rakaat. Ini yang paling utama ya. Jadi ada 3 macam. Kemudian apakah ada qobliyah Jumat ya. Jadi kalau azan 1 kali tentu tidak ada lagi ya, karena sudah azan maka langsung mendengarkan khutbah. Rentang waktu untuk qobliyah itu sudah tidak ada ya. Kalau azan 2 kali, nah kalau azan 2 kali dikembalikan kepada azannya Utsman, itu azan pertama belum masuk waktu Jumat, jam 11:30, 1 jam sebelum Jumat kan. Kalau kita perhatikan azan di Mekah itu azan pertama Jumat kan 2 kali juga, itu 1 jam sebelum masuk waktu Jumat. Artinya setelah azan pertama itu kalau sholat jatuhnya sholat duha, karena itu belum masuk waktu Jumat. Tapi ya boleh niatnya sholat duha. Tapi kalau azan pertama yang seperti dipraktekkan di Arab Saudi, karena Utsman dulu azan pertama memang dilakukan sebelum masuk waktu Jumat untuk orang-orang supaya siap-siap tidak masbuk dari Jumatannya gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu azan pertamanya sebelum masuk waktu, kalau sholat maka jatuhnya itu bukan
qobliyah tetapi duha, karena waktu duha itu sampai menjelang masuknya waktu duhur. Allah alam biswab. Baik, mungkin demikian jamaah rahimakumullah, karena waktu maghrib ini sudah hampir tiba. Mungkin untuk kajian kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.